Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya pada hari ini. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semuanya minggu ini, amin. Amin. Sudah kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Iya, boleh jabat tangan dulu satu dengan yang lagi. Katakan Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan pagi hari ini bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, Tuhan kami, Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Semua hati kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan baru, kesehatan yang sempurna Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan ya Bapa. Dan pada hari ini kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk selalu menyukakan hati-Mu. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari kami datang dengan ucapan syukur ya Bapa, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan syukur di hadapan Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan saat kami menaikkan ucapan syukur, saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, saat kami menaikkan doa di depan Engkau, dan pada saat firman juga ditaburkan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kau berkati gereja-Mu di tempat itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji-Mu, memuliakan nama Yesus Allah kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus kita sungguh luar biasa, amin. Tiada Allah yang seperti Dia. Mari bersama-sama pagi hari ini saya rindu untuk kita menyembah Dia. Mari sembah Dia Yesus Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan.
ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau layak dipuji dan dipuja sampai selama-lamanya Bapa. Dan kami mau terus bernyanyi, memuji, menari bagi Raja kami, Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Katakan amin. Tos dulu dong kiri kanan, Allahku dahsyat. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Katakan amin.
lagi. Katakan Allahmu dan Allahku dahsyat. Yes. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kita. Katakan amin. Apapun yang hari-hari ini kita alami, tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, letak kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Pada saat kita datang di depan Tuhan, Dia pasti mendengar setiap seruan kita. Sebab Tuhan mendengar setiap doa seruan kita. Sebab Tuhan mendengar setiap apa yang kita perlukan. Mari terus naikkan syukur kita, karena tak bisa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan hidup kita. Kebenaran firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Kau mendengar Tuhan seruan hati kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewati lembah yang gelap kau selalu hadir. Lewat lembah gelap kau temaniku. Rohmu bekerja
kami tahu Engkau telah bertahta dalam pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau sudah menyegarkan roh kami supaya kami tetap kuat bersukacita di dalam Engkau. Hadirat-Mu terus mencengkeram kami. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu memerdekakan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami butuh firman, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Roh Kudus. Sebab itu tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terus boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di awal bulan Mei 2024 ini, karena kasih karunia Tuhan kami bisa melangkah dalam kekuatan roh-Mu. Sebab itu kami butuh Kau terus memimpin, menuntun kami firman kebenaran, dan kami diberikan kemampuan untuk mendengar, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, dan kami semakin dewasa di dalam Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Nah, kita ada di awal bulan Mei tanggal 5. Kita bersyukur ya atas anugerah Tuhan, dan kita percaya terus Tuhan memberkati, menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh tampilkan? Nah, saudara bisa lihat ya, firman Tuhan adalah Kristen yang hidup. Coba goyang kiri kanannya, hidup gak tuh orang? Hidup gak? Hidup. Nah, saudara, pohon ini gambar pohon. Nah, itu ada ayatnya. Jadi saudara bisa lihat pohon. Pohon ini kan segar sekali, hijau, berarti ada kehidupan. Amin. Tuhan juga mau supaya kita ada kehidupan. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah, semakin hari kita semakin bergerak ketika pohon itu ditanam, ditancapkan, kemudian pasti adalah akarnya. Nah, akarnya itu mencari air, ya. Kita harus mencari firman, mencari kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya ada pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah jadi Kristen dari opa, oma, opung kita, ya kan? Tapi apakah kita mengalami progres, mengalami kemajuan di dalam Tuhan? Adakah kehidupan yang kita hidupi selama ini? Atau Kristen biasa-biasa aja, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya biasa. Bilang kiri kanan, jangan biasa bos. Nah, terus coba lanjutkan ayat, klik ini. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Anak itu tambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, firman Tuhan ini memang sebenarnya untuk Tuhan Yesus. Tapi karena kita ada di dalam Yesus, maka firman ini juga berlaku buat saudara dan saya. Karena kita milik, kata Korintus, kita ini milik Kristus Yesus, dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Nah, Tuhan mau hidup kekristenan kita seperti firman Tuhan ini. Anak itu apa? Tambah besar. Saudara tahu pohon bonsai? Bagus gak? Cantik gak? Ini kayak bonsai nih, contoh bonsai. Tapi ini pohon palsu, bukan bonsai. Bonsai hidup gak? Hidup. Bonsai dari tahun ke tahun nambah gak? Tidak. Bagus kelihatan, ya, tapi gak ada isinya, gak berbuah. Kristen juga Tuhan gak suka kalau saudara jadi bonsai. Dari bertobat sampai mau mati, begitu-begitu aja. Bilang di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Selanjutnya dikatakan, slide berikutnya. Nah, Kolose 2:6 dan 7 dikatakan begini. Sama-sama kita baca 2-3. Kamu dalam menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu adalah hidupmu tetap di dalam Dia. Bilang kiri kanan, tetap dalam Dia. Tetap itu sekali Yesus sampai, ya kan? Nah, orang harus mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya,
Nah kemudian setelah dia percaya terima Yesus, dan dia harus bertumbuh seperti pohon itu, sehingga ketika pohon itu kena angin badai, karena akarnya kuat dia tetap. Artinya ada goncangan, ada masalah. Ya, Alkitab berkata begini, sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terlalu dari kurungan, tapi aku tetap setia di dalam Tuhan. Katakan yes. Maka cempaka emas ini saudara, kita bersyukur kita sudah melewati COVID dan kita tetap kuat dan tetap selamanya beriman kepada Yesus. Ya. Nah, saya digerakkan Tuhan dari awal tahun ini supaya kita mendoakan supaya gereja kita ini semakin hari semakin terjadi penambahan jiwa-jiwa, terjadi pelipatan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan yes. Nah, tentunya untuk menjadi pelipatan jiwa-jiwa itu jemaatnya juga harus bergerak, bertumbuh. Ya, ajak teman-teman untuk beribadah ke tempat ini. Amin. Coba lihat di sebelah bangku saudara masih ada yang? Coba minggu depan siapa mau saudara bawa? Ya kan? Ajak orang untuk datang kepada Tuhan. Ya. Nah maka di sini harus ada pertumbuhan. Nah ayat yang ketujuh sama-sama kita baca. Ayat yang ketujuh sama-sama kita baca. 2, 3. Dalam kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Walaupun ada namanya teguh, ada yang namanya teguh. Tolong katakan nama teguh. Nama teguh dikatakan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah kita harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Setuju katakan yes. Ya, apalagi sekarang ada pengajaran yang palsu. Ya, di YouTube itu ada namanya Kristen progresif. Betul kan? Nah, gerakan Kristen progresif ini menekankan kepada kebaikan. Bagus gak? Bagus, ya kan? Dikatakan begini, ya, Kristen progresif. Saya baca buat saudara. Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan, nanti. Gerakan progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Ngaco gak nih? Ngaco. Padahal Anda ke gereja supaya Anda bertumbuh, kuat, berakar. Kemudian dikatakan namun terpenting adalah keadaan hati. Loh, keadaan hati kita kadang-kala mut-mutan kan? Bangun pagi bisa ngambek gak? Kelihatan dari wajahmu. Iya kan? Kalau lagi banyak duit, senyumnya lebar. Duit setengah, senyumnya. Duit kosong, jawablah sendiri. Nah dikatakan begini, selain itu Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap manusianya. Mengerikan sekali. Nah Alkitab juga menegaskan kepada kita hari-hari terakhir maka akan banyak guru-guru. Maka saudara harus berakar, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ke gereja bagus nggak? Bagus. Tapi nggak cukup ke gereja. Baca firman bagus nggak? Bagus. Tapi lebih daripada itu progresif yang benar. Harus merenungkan, bukan hanya merenungkan, melakukan firman Tuhan. Lagu kayak Paniko kan, ku renungkan firman-Mu. Bener nggak? Pagi-pagi udah baca firman, siapa udah baca firman tadi pagi? Ya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lupakan. Iya kan? Nah itulah yang terjadi. Bertahun-tahun Kristen kita, tapi Kristennya cuma Kristen begitu aja. Umur semakin bertambah, kelakuan astagfirullahaladzim. Nah ciri-ciri kehidupan kekristenan. Nah coba terus lanjutkan. Ciri-ciri ada kehidupan. Yang pertama dikatakan seperti dalam Lukas 2 tadi, anak itu bertambah besar. Cipotin, kok ini bertambah besar gak? Nah iyalah, itu kan juga bertambah
besar. Dulu kenal si Cie sama Ko Edi umur berapa tahun? Ya. Oh, itu udah gede dong ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bonsai itu bagus. Tapi kekristenan kita nggak boleh seperti bonsai, harus bertambah besar. Ya, nah bertambah besar bahasa Yunani-nya disebut dengan auxano. Sama-sama auxano. Artinya ada peningkatan. Siapa yang mengalami peningkatan imannya di tempat ini setelah bertobat? Angkat tangan. Astaga. Kemudian auxano itu artinya menjadi lebih baik. Karaktermu lebih baik nggak? Atau kita ingat firman Tuhan, Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap apanya? Yang ngambek tetap ngambek, yang tersinggung tetap nggak berubah, yang galak tetap galak. Anda meskipun sudah dibaptis dan lahir baru berbahasa roh, gak jaminan. Yang Tuhan mau saudara mengalami perubahan karakter. Katakan yes. Ya, beriman tanpa perbuatan sama dengan mati. Percaya Yesus, bukan sekedar percaya Yesus. Coba buka Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, ini yang Tuhan mau. Matius 7 ayat 21, TV dengan cepat. Yuk. Udah ketemu? Belum? 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan masuk. Jadi cukup percaya nggak? Percaya. Pertama percaya. Sehabis percaya harus melakukan. Kalau saudaramu menyakiti hatimu, ampuni nggak? Di gereja diampunin. Lagi ingat. Di rumah? Ya kan? Mas. Apa? Kenapa? Hah? Berdoa. Oh, puji Tuhan. Berdoa berarti lu ada perubahan. Nah, yang Tuhan mau ya ini berubah. Dari kanak-kanak menjadi menjadi dewasa. Dewasa tidak ditunjukkan dari umurmu yang dewasa, tapi ditunjukkan dari perubahan karaktermu. Berubah nggak kau? Cumananya kau dari dulu begitu aja. Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin berubah. Katakan yes. Ada pertumbuhan iman. Kalau imanmu bertumbuh secara roh, kamu dewasa. Saya percaya ini. Kalau di dalam alam roh kamu menang, di dalam alam yang nyata juga Anda menang. Kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pastilah engkau punya pendidikan lebih baik. Pegang ini. Kalau kau sungguh-sungguh di dalam dengan Tuhan Yesus, engkau melekat menyatu dengan Tuhan. Yesus itu ya, firman yang telah menjadi manusia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu akan mengarahkan saudara kepada kesempurnaan. Bukan hanya nanti pada saat kita dipanggil, tapi juga ada buktinya di dunia. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti lebih bijaksana, lebih pintar, pasti lebih diberkati. Amin. Aminnya kenceng kalau diberkati. Tapi melakukan nggak kebenaran firman Tuhan? Ada perubahan nggak? Nggak cukup dengan kata amin. Ya kan? Sikap kita, kitalah yang mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita cek diri kita. Betul kan? Yang orang tahu siapa saudara adalah teman hidupmu sendiri, suamimu,
istrimu, anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Besi, manusia, yang sudah berumah tangga angkat tangannya. Yang sudah berumah tangga angkat tangannya. Nah, oke. Engkau tuh istrinya ya kok ya. Right ya. Kenal pacaran berapa tahun? Kalau tanya kenal pacaran berapa tahun? 6 tahun. Menikah udah berapa tahun? 30 tahun ya. Wah, luar biasa. Punya anak berapa? 3. Ini anaknya. 1, 2. Oh gitu. Oh di rumah. Oke, di rumah. Berantem? Enggak ya? Pernah. Oh. Saya 31 tahun nggak pernah berantem. Tersinggung sering. Orang menikah itu kata Firman, ini belum bapak udah mau nabok nih. Maka saya nggak berani dekat-dekat sama dia. Anda menikah dengan sejenis atau lawan jenis? Lawan jenis. Judulnya lawan. Jadi kalau sering dilawan istri, itu berarti nol. Cipotin sering ngambek sama Ko Edi. Keseringan ngelawan tapi abnormal. Judulnya memang kita menikah dengan orang lawan jenis. Saudara bilang, saudara saya mau ngomong begini. Dalam pernikahan kadang-kala orang salah orientasi. Orang menikah pengennya bahagia. Betul bahagia? Enggak juga kok. Enggak jaminan. Tapi yang ada dalam pernikahan adalah proses pelayanan real setiap hari. Kok ini kok berbuk mukanya? Melayani nyaman gak? Melayani nyaman gak? Febri mau menikah kan? Melayani nyaman gak? Hah? Sekali konseling. Melayani nyaman gak? Melayani itu memberi, bukan menuntut. Anda kalau sering menuntut dalam pernikahan, Anda salah untuk menikah. Kenapa terjadi perceraian dalam pernikahan? Suami menuntut istri, istri menuntut suami, istri menuntut suami sempurna, suami menuntut istri sempurna. Saya mau bilang begini, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa itu ada ketidaksempurnaan di dalam diri kita masing-masing. Saudara, coba lihat sebelah kiri Anda itu orang cacat itu. Coba lihat sebelah kiri. Tapi yang banyak cacatnya sebelah kanan Anda itu. Iya dong. Saudara membunuh dulu baru berdosa atau sudah berdosa baru punya niat membunuh? Karena kita sudah kena dosa. Memang pada saat kita dibaptis terima Yesus, dosa lama kita dihapus. Maka di dalam Kolose 3 dikatakan begini, Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Tolong buka Alkitabnya dengan cepat ya, supaya saudara nangkap ini. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Jangan lagi kamu saling, setelah bertobat jangan lagi saling mendustai. Tapi realita dalam pernikahan saling mendusta gak? Kok siapa namanya tadi kok? Johan. Si siapa namanya? Yeni. Wih, Johan, Yeni, keren. Pernah mendustai nggak? Pernah bohong nggak? Barusan. Nah, Alkitab bilang kepada kita begini, jangan lagi kamu saling mendustai. Kita nih jujur ya, kita nggak pengen ribut. Ada nggak yang mau ribut sih? Nggak ada kan? Tapi bisa nggak terjadi keributan? Bisa banget gitu loh. Maka dikatakan dalam Alkitab, kita waktu kita bertobat, sudah ketawanya nanti dulu saya. Kita dibersihkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi kita mesti diisi firman Tuhan supaya ada pertumbuhan, ada makanan rohani. Anda nggak cukup sekedar makanan jasmani toh, tapi harus Anda mengisi firman Tuhan supaya ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Amin. Maka dikatakan jangan kamu saling mendustai. Realitanya kita masih saling mendustai kok.
Maka di Alkitab ada firman apa? Ada filosofi bilang ini, jangan ada dusta. Ya kan? Nanti nyanyinya di rumah aja. Kalau lagi mau berantem sama suami istri, nyanyikanlah lagu jangan ada dusta di antara kita. Nah kemudian karena kamu telah menanggalkan, nah ini waktu kita percaya Yesus dibaptis, kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Waktu Anda mati dibaptis, baptis itu tanda kematian dari segala dosa, bibit dosa, kemudian kutuk dosa mati itu. Mati. Orang mati bisa ngelawan nggak? Enggak. Saudara masih ngelawan nggak? Makanya matikan daging di dalam dirimu itu. Katakan amin. Puasa itu salah satu untuk mematikan kedagingan. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi Yesaya 58 mengatakan berpuasa adalah merendahkan hati, mencari perkenanan Bapa di surga. Yang setuju katakan yes. Amin. Nah, kemudian janganlah ayat 10-nya. Nah, dan telah mengenakan, sama-sama mengenakan. Coba katakannya. Nah, kenakan. Yuk, kenakan. Maka dikatakan kenakanlah manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Maka Anda harus seperti pohon ditanam, tahu kebenaran. Yohanes 8:32 dikatakan ketika kamu tahu kebenaran itulah yang gitu loh. Maka renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Tapi istriku bawel, ya kan? Semakin dia bawel, berarti masih ada yang harus dibawelin dalam diri saudara. Istri juga nggak mungkin gila kan? Coba lihat istrinya masing-masing, nggak mungkin gila kan? Tiba-tiba bangun tidur dia ngomel-ngomel, betul kan? Pernah nggak kau ini cipotin bangun tidur tiba-tiba ngomel langsung, ada nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Sehingga kenapa ketawanya begitu? Tapi kenapa cipotin ngomel? Berarti ada yang kagak benar. Gitu loh. Nah, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling sering kita omelin. Iya kan? Orang yang kita kasih adalah orang yang sering menyakiti hati kita. Memang begitulah. Gak mungkin orang dari Papua gak kenal tiba-tiba ambil batu lempar Pak Teguh. Gak mungkin. Yang marahin sama Pak Teguh siapa? Hah? Gak berarti. Istrinya lah, anaknya lah, orang yang paling kita dekat sama kita. Kenapa dia ngomel? Kenapa dia marah? Karena dia gak mau ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Dia mau Bapak, Ibu, dan kita semua menjadi semakin hari semakin disempurnakan. Maka dia kirim, Tuhan kirim orang-orang yang di sekitar kita. Saya nggak bisa lihat jerawat di muka saya nggak lihat tanda di depan di kening saya. Tapi yang bisa lihat saudara dan saya, saudara dan semua, ya kan? Orang lain yang lihat Anda berubah atau tidak. Yang setuju katakan yes. Au sano, ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita jadi orang Kristen berapa tahun? Ada perubahan enggak? Dari sikap kita, dari perangai kita, dari kata-kata kita, dari gaya hidup kita, ya kan? Maka kadang-kala suami istri saling mengingatkan untuk menyadarkan kita, untuk kita disempurnakan selalu. Yang setuju katakan amin. Ya, saya berharap di tempat ini tidak ada lagi yang menyimpan sakit hati. Amin. Tidak ada lagi yang menyimpan dendam. Tidak ada lagi yang menyimpan kepahitan, kemarahan. Sama-sama katakan, aku harus berubah. Aku harus berubah. Amin. Dimulai dari sendiri. Gak gampang memang. Orang yang menyakiti hati kita, ya, mungkin ada orang yang kita sayang,
tapi kemudian dia menyakiti hati kita. Gampang nggak? Gampang nggak? Nggak. Tapi itu harus kita lakukan. Jangan, iman itu jangan dikaitkan dengan perasaan. Tapi dia menyakitkan, tapi dia membuat saya sebel. Iman berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami kan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Ampunilah kami yang bersalah seperti kami juga mengampuni. Bilang kiri kanan, ampuni saya. Jangan ada dusta di antara kita. Aut suano. Sama-sama katakan aut suano. Jadi Kristen itu harus mengalami progres, pertumbuhan. Saudara, iman, kalau iman saudara bertumbuh, saya sangat percaya berkat saudara pun pasti bertumbuh. Periksalah diri Anda sendiri masing-masing. Harusnya seperti pohon, bukan bonsai ya. Seperti, coba gambar pohon tadi, tolong TV yang pertama, gambar tadi pertama ya, yang pertama tadi TV, oke. Nah, pohon ini coba dia langsung ditanam, langsung ada ininya kan? Tidak kan? Bertumbuh dulu, berproses dulu. Memang kita berproses, kita mencapai kepada kesempurnaan. Tapi Tuhan pakai orang-orang di samping kita. Nah, saya harap di tempat ini kita juga sadar. Anda mungkin sudah di atas umur saya, ada 70. Mungkin ada di atas 70. Tapi ada pertumbuhan enggak? Pertumbuhan itu yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Bukan kita. Kita dari sekitar kita. Lihat saudara bertumbuh atau tidak. Ya kan? Orang bisa lihat, oh iya, dia tuh luar biasa. Ada pertumbuhan iman. Nah, pertumbuhan iman tuh kelihatan nggak? Pohon ini loh, bertumbuh. Ada kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatanlah ketika Anda bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, pasti kelihatan. Rumah tangganya kelihatan harmonis, walaupun ada masalah. Ya kan? Karirnya perubahan nggak? Berubah dong. Ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya itu. Ya kan? Maka Tuhan juga mau bukan sekedar iman, tapi juga tindakan kita, ya, perbuatan kita. Kemudian juga bisa saja dalam karir kita juga berubah. Ya, saya dulu nggak bisa nyanyi. Jadi saya waktu SD itu kan ada pelajaran menyanyi tuh. Betul kan? Nah, saya kalau nyanyi suara saya, ya sekarang agak mendingan lah. Karena waktu itu guru SD saya masih hidup. Sekarang sudah nggak jadi guru lagi, jual bakmi. Jadi kalau sahabat saya pulang ke Bangka, saya makan bakmi dia. Dia bilang gini, Fer, kamu kan jadi pendeta, kamu dulu nggak bisa nyanyi. Iya. Jadi kalau nyanyi saya ajak WL-nya untuk mimpin saya nyanyi, saya bilang gitu kan. Waktu saya married sama istri saya, kemudian kami suka menyembah sama-sama. Istri saya langsung lari ke kamar sebelah. Karena suara saya sempreng, ya kan? Tapi sekarang agak lumayan, ada progresnya. Lihat coba doa pagi, Sabtu pagi, Ibu Junior nggak datang, saya pimpin pujian, suara saya naik ke surga, ya kan? Walaupun suara saudara bagus, maka belajar terus. Anak-anak GC kita, anak-anak youth kita ini luar biasa. Ya, Fredrik, terima kasih Pak Fredrik, Lina, kemudian si Nancy, Pak Saribu, Pak Nohan, didik anak-anak kita sehingga semuanya pinter-pinter main alat musik. Tinggal yang tua-tua nggak bisa main alat musik. Ya, mereka kan coba, ya kan, anak-anak JC, Fano, kemudian anak Pak Ponda, gitu kan. Wah, mereka pinter-pinter. Pokoknya di Cempaka Mas harus ada pertumbuhan. Katakan yes. Ya, goyang kiri kanannya. Coba goyang kiri kanannya. Hidup kan ya? Ada pertumbuhan kan? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, dikatakan ya. Oke. Ciri orang yang hidup itu bertambah besar, kemudian menjadi kuat. Keratayo. Sama-sama katakan keratayo. Apa arti keratayo?
Saudara baca pertama-tama apa? Betul-betul kuat. Saudara coba goyang kirinya, goyang sampai dia jatuh. Coba goyang. Ayo goyang, goyang, goyang. Kratayo, betul-betul kuat. Kemudian yang kedua, peningkatan kekuatan. Yang ketiga, tidak tergoyah. Saudara, coba saudara yang biasa, yang tidak pernah olahraga. Pertama kali olahraga, nyaman nggak? Sakit? Sembuh. Latih lagi besok lusa. Nyaman, langsung nyaman nggak? Tidak. Masih agak ngilu, tapi agak lumayan. Ketiga kali, keempat kali. Jadi kebiasaan. Ketubuh saudara segar nggak? Tambah sehat nggak? Sehat. Saudara, untuk menjadi kuat itu by proses. Dibentuk. Kratayo. Betul-betul menjadi kuat karena kita dibentuk, diproses. Ada persoalan, ada masalah, diizinkan sakit, diizinkan kekurangan. Dengar ini, Tuhan sedang mengkratayo saudara supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Mungkin saudara sudah bekerja, keuanganmu kekurangan. Mungkin engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap aja ada sakit. Tuhan sedang mengkratayo. Izinkan Tuhan menginvasi, memasuki hatimu, memasuki pikiranmu. Anda sudah berdoa sekian lama, kok gak dijawab-jawab Tuhan. Tuhan sedang mengkratayo supaya kau mengandalkan Tuhan, supaya kau kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 dikatakan, hendaklah engkau kuat. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Itu proses. Semakin engkau menempel sama Tuhan, maka engkau imanmu akan semakin kuat. Maka biasakanlah engkau nempel dengan Tuhan. Suka memuji, suka menyembah, suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, supaya engkau betul-betul menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau Anda tidak terbiasa berdoa, kebaktian 2 jam, serasa 2 tahun. Betul. Kita ini puji Tuhan loh, kebaktian cuma 2 jam maksimal. Gereja awal masih ada sampai sekarang, gereja ortodoks namanya. Itu kalau ibadah 4 jam, 5 jam. Khotbah bisa 2 jam. Ibadah gak begini, ini mah duduk. Banyak gereja-gereja ortodoks itu masih gak punya AC, apa terbuka. Kemudian mereka berdoa tuh bukan hanya duduk ini, berdiri, sujud. Mereka betul-betul model kayak orang Islam, bukan orang Kristen mencontoh orang Islam, tapi orang Islam seperti itu. Mereka sujud menyembah, kadang-kala baring tengkurap, seperti mereka betul-betul ada Tuhan di tempat itu. Mereka sujud menyembah di kaki Tuhan. Kita di sini enak, pakai langsung ngantuk, langsung tidur. Iya kan? Bagaimana supaya kita kuat? Untuk Anda kuat perlu digoyang. Ya, goyang, diizinkan masalah, ya kan? Goyang, ya kan? Tapi Tuhan bilang begini, 1 Korintus 3:11, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang kasih goyang ini tahu. Tuhan tuh tahu. Gak mungkin lu brak begitu, enggak. Ya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang. Kita punya anak, gak mungkin lah dimatiin anak kita. Enak, bangun. Gak mungkin bapaknya ambil palu, bangun nak. Nah, ya kan, maka pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang kuat di dalam Tuhan, meskipun hartanya habis, meskipun belum sembuh, tapi dia tidak pernah menyangkal Yesus. Di sini juga begitu. Aminnya kurang kenceng. Amin. Meskipun doanya belum dijawab Tuhan, meskipun sesuatu yang diharapkan tidak terjadi,
Orang yang kuat di dalam Tuhan tidak pernah tinggalkan Tuhan dan tidak pernah tinggalkan ibadah. Itu dia. Dia buktikan kesetiaannya dalam pengiringan akan Tuhan. Itulah Anda dan saya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Jadilah kuat. Katakan yes. Orang yang kuat sesusah apapun tidak akan pernah menyangkal Yesus Kristus. Orang yang kuat meskipun badannya sudah sakit-sakitan, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Coba lihat orang Muslim itu ya. Mereka kan sholat, ya kan, berdiri, jongkok. Kalau mereka udah tua, walaupun nggak bisa jongkok, pakai kursi loh. Sikap hatinya itu loh, ada positif poinnya. Demikian juga dengan kita. Kita untuk jadi kuat, buktikan iman itu harus perlu bukti, ya kan? Pokoknya ibadah minggu depan tempatnya harus penuh. Amin. Amin. Pokoknya ibadah minggu depan tidak ada yang telat. Aminnya 75%. Buktikanlah. Kalau misalkan ditegur oleh firman Tuhan, buka hati, karena Tuhan sedang sayang sama kita. Ya, amin. Ya, kuat bertahan dalam kebenaran. Seperti Kristen progresif sekarang banyak, ya kan? Tuh nggak perlu Yesus, yang penting berbuat baik. Ada yang percaya seperti itu? Pertanyaannya, kalau berbuat baik bisa menyelamatkan, ada nggak manusia yang dari awal lahir sampai mati berbuat baik? Enggak. Berarti manusia butuh keselamatan. Kenapa Yesus harus datang ke tengah dunia? Karena dia tahu kita ini orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak mampu berbuat baik 100%. Gak mungkin bisa. Makanya Yesus datang kepada saudara dan saya. Ya, maka kadang-kala kan orang bilang, suka bilang gini, Kristen mah gampang, yang penting percaya Yesus, terima Yesus pasti aman, punya selamat. Agama gampang, ya kan? Saudara mau pilih yang gampang atau yang susah? Saya mau tanya, saudara mau pilih gampang atau susah? Kalau mau pilih yang susah, contoh ya. Kalau mau pilih yang susah, begini. Saudara mau ke Surabaya dari Tanjung Priok berenang. Sampai kan? Yang ada mati. Iya dong. Itulah usaha manusia. Sekali lagi, kalau ada orang bilang ini, ya enak jadi Kristen, yang percaya Yesus selamat, dibilang, lah iyalah. Karena kita tahu kita gak mampu, maka kita butuh juru selamat. Amin. Kenapa? Karena kita gak mampu kok. Siapa yang mampu 100% berbuat baik setiap hari sampai dia mati? Gak ada. Saya ilustrasi seperti itu. Saudara berenang dari Tanjung Priok sampai Tanjung Perak. Tanjung Perak, lebih laut, ya kan? Saudara nggak bisa mati, tiba-tiba ada kapal. Kaptennya bilang begini, Pak Polda tuh kaptennya tuh. Ya kan? Ya kan? Dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak. Ya, dilihat udah lemas, sudah mau mati misalkan. Pak Polda tuh nakoda kapal. Dia bilang, Fed, nggak nyampe, Fed. Enggak, gua nggak percaya. Juru selamat. Ya udah, terus aja. Nggak nyampe Tanjung Priok, pasti lewat punya. Tapi kita yang mau terima keselamatan, makanya Yesus bilang gini, mari datang kepada Dia. Ambil kita dari usaha kita. Kamu gak mampu, ditarik, masukin ke kapal. Yo, cuma butuh waktu tinggal berapa jam lagi kita nyampe. Pasti punya. Di dalam Yesus itu pasti punya. Amen. Maka ada statement Yesus dalam Yohanes 10:28, aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa.
Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Pengetahuan saudara itu harus kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap. Kenapa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun datang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa yang satu dengan Bapa. Yesus itu Bapa kan? Astaga. Berarti Anda belum kuat di dalam Tuhan. Kan saya sudah ajarin tentang Tritunggal. Aku dan Bapa, coba Yohanes 10 dan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu Bapa kan? Oke, saya nggak mau dengar lagi ya. Coba Kamas bilang Yesus adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Saudara harus tahu ini, makanya kan saya ajarin dasar-dasar supaya saudara itu kuat dalam firman. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan non-Kristen, ketemu saksi Yehova aja, kalau saudara masih begini, saudara nggak bisa jawab, habis saudara. Coba baca yuk, 2, 3. Stop, baca pelan-pelan. Namun bagi kita orang percaya hanya ada satu Allah saja, yaitu yang Allah itu adalah Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa. Lanjut ayat berikutnya dikatakan, yang daripadanya berasal Bapa itu sumber segala sesuatu. Terus untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Beda nggak Bapak sama Yesus? Bapak itu sumber segala sesuatu, itulah disebut dengan Allah. Yesus itu perkataannya Allah. Yesus bukan Allah Bapa. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman Allah. Gitu loh. Ya kan? Nah, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dikatakan namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Tuhan itu tidak identik dengan yang namanya divine atau Allah, ya kan? Tuhan itu gelar kepenguasaan yang diberikan Bapa kepada firman yang menjadi manusia itu. Kepadaku telah diberi segala kuasa, baik di bumi dan baik di surga dulu, jangan dibalik-balik. Di surga maupun di bumi. Makanya Yesus turun dari surga. Yohanes 6:38, ya, firman yang turun dari surga. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, karena firman itu ada di dalam Bapa. Bahasa aslinya in archi en hologos. Pada mulanya sudah adalah logos. Logos itu kaitan dengan logika. Kata-kata saudara, perkataan saudara, sebelum saudara ucapkan dengan mulut, ada di mana saudara? Di logika saudara. Logos itu dari kata logika. Perkataan Allah itu sebelum diucapkan ada di logika Allah. Allah berbentuk nggak? Allah itu roh. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia, Dia firman Allah dalam bentuk roh. Gitu. Jadi saudara juga harus kuat di dalam firman, punya pengetahuan firman. Firman yang sudah saya bagikan tolong dicatat, dipelajari, tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Tritunggal, supaya saudara nangkep, supaya saudara tidak bingung. Ya, amin. Jadi Allah sama Tuhan sama nggak? Beda. Allah itu sumber segala sesuatu, ya kan? Firman itu yang menjadi manusia, Tuhan. Saudara anak presiden, si Kaisang anak presiden atau anak Jokowi? Karena presiden gak mungkin punya anak. Nanti ganti presidennya,
Ini jadi komisaris utamanya. Iya kan? Nah, diganti lagi 5 tahun kemudian. Saudara anak Tuhan atau anak Allah? Anak Allah. Nggak ada anak Tuhan. Maka kalau ada anak Tuhan itu salah. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Maka bahasa Jawa Gusti Allah. Tapi ada Gusti Mangkunegara. Gusti Allah, ya kan, memang untuk Allah, tapi Gusti negara itu gelar kepenguasaan. Amin. Saudara harus tangkap pelajaran yang saya sudah bagikan. Tolong diingat-ingat, buka lagi. Kan saya sudah bagikan dalam bentuk PowerPoint. Kembali dalam poin yang kedua. Kita udah mau masuk poin ketiga sebentar lagi. Dikatakan betul-betul menjadi kuat dan peningkatan kekuatan tidak tergoyah. Kalau iman saudara kuat, pengetahuan firman Tuhan saudara kuat, saudara dengar ini, saudara gampang gak untuk menginjili? Gampang gak? Gampang. Ketemu dengan agama apapun. Coba, itu tuh tarik menarik kok. Pegang saya. Walaupun kau ini lebih tinggi dari saya. Betul kan? Saudara punya kekuatan firman Tuhan yang kuat. Saudara akan bawa giring orang dalam kebenaran. Bukan kita dibawa orang. Apalagi sekarang ada pengajaran Kristen progresif, ya kan? Keselamatan yang penting berbuat baik. Dari mana bisa berbuat baik? Ya saya bilang begini, perbuatan baik saudara bagaikan kain kotor, najis kok kita ini. Maka kita butuh keselamatan. Poin yang terakhir, yang ketiga. Ciri-ciri ada kehidupan, yaitu hiduplah dalam kebijaksanaan. Anak itu bertambah besar, kuat, dan makin bijaksana, dicintai oleh Bapa. Yang ketiga, bijaksana. Sama-sama katakan bijaksana. Bijaksana itu bahasa Yunani-nya sebenarnya Sophia, bukan Sophia Lajuba. Bahaya itu. Ya kan, karena Sophia Lajuba tidak bijaksana, tapi ini Sophia dari kata bijaksana. Apa arti bijaksana? Coba baca, sama-sama baca. 2, 3. Bijaksana adalah kemampuan seseorang dalam menilai atau menimbang situasi atau kejadian. Penting gak? Penting. Mau cari jodoh, doa, minta hikmat dari Tuhan, ya kan? Ferry udah berdoa kan untuk Tuhan, ya kan? Betul-betul ini kan? Febri betul kan? Aku yakin, alhamdulillah, gitu kan? Yakin, tapi kita minta hikmat. Salah pilih, maka apalagi dalam menikah, salah pilih. Bebek sampai menyesal kayaknya nih. Bener kan? Maka pakar pernikahan bilang begini, kalau Anda mau merasakan neraka, masuklah namanya lembaga pernikahan. Salah pilih istri, neraka. Bapak nggak salah pilih istri kan? Enggak. Ibu juga nggak salah pilih suami kan? Enggak. Sebab Anda salah pilih, maka neraka seumur hidup. Anda betul tidak salah memilih, bijaksana, minta hikmat Tuhan, maka hidup Anda akan bahagia. Walaupun ada percekcokan, walaupun ada pertentangan. Iyalah, laki dan perempuan beda kok. Anda menikah dengan lawan jenis. Maka bijaksana itu minta hikmat. Salomo adalah orang yang paling bijaksana. Dia minta sama Tuhan, bukan kekayaan, bukan umur panjang, tetapi dia minta hikmat. Terbukti enggak? Terbukti. Salah satu masyarakat pada saat itu ada perempuan nakal 2 orang, punya anak dua-duanya, ya. Kemudian waktu mereka tidur, anak yang sebelah ditimpa dan mati. Kemudian yang jahat ini bilang gini, dia ambil anak yang hidup, ditukar sama dia. Kemudian mereka ribut, ini anak saya. Yang satu jawab, tidak, ini anak saya. Yang A dan B. Kemudian yang punya anak yang hidup ini sebenarnya si B, tapi anak si A itu dia timpa pada saat tidur. Kemudian dia mengambil anak si B ini, dia ngaku. Kemudian dia ngaku. Ini orang yang bijaksana. Taruh anak itu atas meja, ambil parang, kemudian potong bagi 2. Si A bilang gini, betul, bagi 2. Ibu yang punya anak, tega nggak?
Bilang apa? Wah, memang cepat tamas orang-orang bijaksana. Jangan bunuh, serahkan sama dia. Salomo bilang, dia yang punya anak. Hikmat kita butuhkan setiap hari untuk menilai, mau mengambil pekerjaan, mengambil kesempatan. Jangan salah pilih dalam bekerja. Jangan salah pilih suami. Jangan salah pilih istri. Jangan salah pilih dalam segala hal kita butuh hikmat. 3 hal ini untuk kita renungkan di bulan Mei ini. Biarlah Anda bertambah hikmat, bertambah bijaksana. Anda semakin kuat di dalam Tuhan, dan saudara pasti diberkati Tuhan. Dan saudara, supaya kita semakin berubah. Bilang kiri kanan, berubah dong bos. Mari kita bagi berdiri, kita akhiri kebaktian kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Biar kita semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kebenarannya, menjadi orang yang bijaksana. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta Pak Edi, Pak Sabu untuk maju ke depan. Semua aktivis ada di posisi di belakang untuk membagikan nama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Gereja GBC and Glory Cempaka Mas bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Kami mau Tuhan, semakin hari kami semakin bertumbuh. Ampuni kami kalau kami hidup seperti bonsai, kelihatan beribadah, tapi tidak ada pertumbuhan dalam hidup kami. Kami masih simpan sakit hati, kami simpan kemarahan, kami simpan dosa, kami simpan manusia lama kami. Ampuni kami. Saudara, periksalah dirimu masing-masing di hadapan Tuhan. Terlebih kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan asa. Adakah pertumbuhan yang Tuhan dapatkan dalam diri kita masing-masing? Berapa tahun Anda jadi Kristen? Ada pertumbuhan tidak? Atau semakin hari semakin biasa? Atau kemungkinan saudara semakin hari semakin kering? Ibadah rasanya seperti hambar, tidak punya rasa greget lagi. Kalau saudara butuh kasih mula-mula, minta kasih mula-mula, supaya saudara dipenuhi oleh kasih mula-mula. Tuhan mau supaya Anda menjadi dan saya menjadi kuat. Ada goncangan, iya, ada masalah, ada sakit penyakit. Tahukah saudara, masalah sesungguhnya Tuhan sedang masuk dalam hidupmu, supaya ada sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu dibuang. Mungkin kemarahan, kesabaran sedang diproses Tuhan. Sombongmu mungkin sedang ditegur Tuhan. Mungkin perusahaanmu, karirmu tidak naik, bahkan turun. Ada sesuatu yang Tuhan proses, supaya kau sadar kau harus mengandalkan Tuhan. Kau berubah dalam hidupmu. Orang yang kuat dalam Tuhan, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih. Hiduplah bijaksana, hiduplah dengan bijaksana. Orang yang bijaksana dituntun Roh Kudus. Hidupnya mengalami progresivitas. Tuhan, hamba selesai membawa firman-Mu, tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami jadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Seperti pujian kami tadi, kami mau dipakai Tuhan. Basuh kami dengan darah, sucikan kami dengan darah, layakkan kami. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Sebab itu periksalah dirimu. Kalau kau bersalah, kau minta ampun sama Tuhan. Tahirkan dirimu dengan kuasa darah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati roti adalah berkati roti adalah tubuhmu, berkati anggur adalah darah. Layakkan kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Roti boleh dibagikan ke pasamu, pasamu bagikan kepada mereka. Aku mau seperti rusak. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau.
firman dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, tubuh yang dipukul, ditendang, dicaci maki, dihina. Sesungguhnya kejahatan kita lah yang ditanggungnya, supaya tubuh kita yang binasa ini digantikan dengan tubuh kemuliaan. Di tangan saudara saya ada tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di kanan tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala. Sesungguhnya pikiran kejahatan dari pikiran kita digantikan dengan pikiran Kristus. Tangan yang berlubang paku, sesungguhnya setiap perbuatan tangan kita yang gagal, yang salah, digantikan di atas kayu salib. Sudah selesai, kegagalanmu sudah selesai. Bahkan kakinya dipaku di atas kayu salib, melakukan langkah-langkahmu yang salah. Ketika kau berjumpa dengan dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Langkah-langkah yang baru sedang diatur oleh Yesus dalam hidupmu. Engkau akan dikoneksi dengan orang-orang tepat untuk mengalami kemuliaan. Bahkan lambungnya ditancapkan tombak, keluar darah dan air. Sakit hatimu sudah berhenti, amarahmu sudah berhenti, emosimu sudah berhenti, sakit di tubuhmu. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Kutuk sudah selesai, kegagalan sudah selesai, penyakitmu sudah selesai. Terimalah anugerah Tuhan. Inilah darah Yesus, darah anak domba. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Nya yang menegur, menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bertumbuh dalam kebenaran, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau, supaya kami semakin diurapi menjadi bijaksana. Kami butuh Engkau, kami butuh firman. Di bulan Mei ini kami percaya, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat sudah dilepaskan Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita, ada keajaiban Tuhan. Di bulan Mei ini kami mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Angkat tangan saudara semua di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, di bulan Mei ini kami mengalami keajaiban Tuhan. Utara, selatan, timur dan barat,
terbukalah berkat-berkat Tuhan, terkoneksilah, pengaruhi kami dengan surgawi, dengan hal-hal surgawi di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita melimpahkan surga turun. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-Bapak sekalian. Yang berulang tahun di bulan Mei boleh maju ke depan. Sekaligus nanti saya sudah siapkan perpuluhan saudara, janji iman saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Angkat tangan kita yuk, kita berdoa buat mereka. Di depan juga angkat tangan saudara. 1 tahun Tuhan tambahkan kepada saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Banyak hal yang sudah saudara lewati selama 1 tahun ini. Ada sukacita, ada kemenangan. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidupmu. Sadarilah, rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Dia sedang mendesain hidupmu. Sebab itu janganlah kau khawatir, karena Tuhan ada di dalam hidup. Aku berdoa buat hamba-hambamu yang berulang tahun. Terus tambahkan hikmat, berikan kesehatan buat hamba-hambamu. Jadikan dia sebagai istri penolong yang kuat dan setia dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Berkati anakmu ini Tuhan menjadi bijaksana semakin hari. Terus angkat promosi dia. Ada urapan Tuhan mengalir dalam kehidupannya, membawa dia mengalami anugerah Tuhan. Roh Kudus jamah anakmu ini biji matamu Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati orang tuanya, berkati pendidikannya. Kami serahkan ke dalam tangan. Berkati biji matamu juga Tuhan. Berkati hambamu ini semakin hari semakin bijaksana, diurapi di Roh Kudus, dan mereka mengalami anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Dan kamu saudara, percayalah Tuhan sedang memegang kau dengan tangan kanannya. Oh, kau bergerak maju menjadi dewasa di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat, aku lepaskan damai sejahtera, aku lepaskan kemenangan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat tahun, selamat tahun, maju terus kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bagi Bapak Ibu yang merayakannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saatnya juga kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan mari kita siapkan persembahan kita, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa sekali lagi. Haleluya. Bapa, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan disuntabur pada pagi hari ini. Biarlah berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu Tuhan. Dan saat itu juga kami akan memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu. Dan bila Kau kuduskan setiap kami Tuhan, kami beri dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus Engkau.
kembali Bapak Ibu mendengarkan pengumuman. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan yang bertalian dengan kegiatan gereja. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, adakah jiwa baru yang baru datang beribadah di tempat ini? Bila ada, saya mohon untuk bangkit berdiri. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 9 Mei seperti biasa jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Doa pagi di tempat ini setiap hari Sabtu untuk 1-11 Mei jam 5.30. Kami juga mengharapkan jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah doa pagi ini. Ibadah Yud diadakan setiap hari Sabtu, ya, 11 Mei 2024 jam 15 di tempat ini. Dan setelah ibadah Yud ada kursus bahasa Inggris dan latihan tamborin. Setelah ibadah Yud hari ini ada latihan musik dan latihan tamborin. Yud juga mengadakan ibadah atau berjualan makanan ada di depan setelah ibadah ini. Ibadah raya Minggu 12 Mei seperti biasa jam 9 pagi di tempat ini dilayani oleh Pendeta Dr. Julius Arapat MTH. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon kita bangkit berdiri untuk doa siapa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat sekarang ini. Bapak, Engkau baik dan sangat baik. Begitupun juga Tuhan, kami di tempat ini sudah memuji menyembah Tuhan melalui ibadah raya di tempat ini. Bapak, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, menjamah melawat kami semua. Kami rasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Begitupun juga firman ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berakar berbuah di dalam Tuhan, sehingga kami lewati masalah, lewati tantangan, kami percaya Tuhan selalu ada memberikan jalan keluar untuk kami boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku, sehingga hidup kami senantiasa semakin dekat, intim, dekat dengan Tuhan. Lewati proses, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini, worship leader, singer, pemain musik, diakonis, pendoa siapa, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini. Tuhan Yesus pimpin kami untuk kami tetap setia melayani Bapak. Lewati masalah, lewati tantangan, kami percaya kami diproses Tuhan untuk kami jadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah roh yang bernyala-nyala tetap ada dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami pelayan-pelayan Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ajarkan kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan, karena kami percaya jeripaya dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jemaat juga Tuhan di tempat ini, GBI Send and Glory Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan berkati jemaat-jemaat di tempat ini Bapak. Biarlah juga mereka menjadi jemaat yang kuat, yang selalu berakar berbuah di dalam Tuhan, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan Bapak. Pulihkan hubungan suami istri, berkati usaha pekerjaan mereka Bapak, rumah tangga mereka Bapak yang baik, sehingga mereka juga hidup mereka semakin berakar berbuah di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa ke tempat ini Bapak. GBI Send and Glory Tuhan semakin lama semakin besar, semakin bertumbuh berkembang kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tempat ini. Biarlah GBI Send and Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa ke tempat ini, sehingga bangku-bangku yang kosong akan terisi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja-Mu Bapa, kami percaya Tuhan pasti mencukupi Bapa, sehingga para hartawan jutawan Tuhan akan kirimkan ke tempat ini Bapa untuk memberkati gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Tuhan selalu memberkati gereja GBI and Glory ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan. Rencana-Mu indah untuk bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin Tuhan yang Tuhan percayakan, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil datangnya daripada-Mu, membawa perubahan yang baik buat bangsa kami Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Bapa. Berikan mereka pemimpin-pemimpin yang roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Fernando Sinambela Tuhan. Tuhan berkati terus gembala kami ini semakin dahsyat dipakai Tuhan. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu ini Bapak yang baik. Keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam pelayanan hamba-Mu ini Bapak. Berikan kesehatan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Bapak. Berkati Ibu Gembala kami Ibu Yuni, anaknya Karen, keluarga besar daripada hamba-Mu ini. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Tuhan memberkati gembala kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gembala kami ini Tuhan, beserta keluarga besarnya. Begitupun juga Tuhan Bapak yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah diberikan, baik persembahan persepuluhan, janji iman, dan persembahan syukur lainnya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apa yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat, dan kasih sayang Tuhan turun atasmu. Pulanglah, terimalah semua janji Bapa yang diberikan kepada saudara dan saya. Lalu firman-Nya yang telah menjadi manusia, Kristus Yesus Tuhan, dalam pertolongan dan anugerah Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari berbahagia sampai kedatangannya menjemput semua kita di awal hari permai. Yang bersuka cita berbahagia, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Haleluya.